Pagi yang begitu dingin, di tengah guyur gemericik air hujan yang cukup deras membasahi kota Jakarta, hari ini Agil berniat untuk pergi ke tempat kerjanya dengan seragam yang sudah ia setrika sebelumnya. Tuh, malah turun hujan lagi. Mana lumayan deras pula. Ketus Agil yang masih berada di kosannya. Kemudian ia melirik arah jam dinding yang menunjukkan pukul 7.20. Keburu nggak ya ke tempat kerja? Gumam Agil menggerutu di dalam hatinya. Sementara Jonru masih tertidur pulas karena hari ini jadwal dia libur kerja. Apa minjem motornya si Jonru aja ya? Buat ke tempat kerja. Pikirnya, namun Agil merasa tidak enak hati membangunkan Jonru yang masih tertidur lelap di atas kasur lapuknya. Daripada terlambat, Agil pun memberanikan diri untuk membangunkan Jonru. "Jon, bangun Jon," cicit Agil sambil menepuk bahu Jonru. Selang beberapa menit Jonru pun kebangun oleh suara Agil yang terus-terusan mengganggunya. "Duh, ada apa sih Wok? Ganggu orang tidur aja." Ketus Jonru masih setengah sadar pikirannya. "Jon, saya mau pinjam motormu buat ke tempat kerja. Soalnya hujan di luar, Jon," papar Agil dengan nada merengek, berharap Jonru mau meminjamkan motornya. "Mau pakai aja Wok, jas hujannya ada di bawah kolong jok," sahut Jonru kembali melanjutkan tidurnya. Sementara itu Agil bersiap untuk pergi ke tempat kerja dengan membawa motor si Jonru. Pas lagi manasin motor sambil memakai mantel, Agil disapa oleh Tante Meli. Yang kebetulan pagi itu dia lagi beres-beres di depan teras rumahnya. "Agil," tegur sapa Tante Meli. "Iya Tan," sahut Agil menoleh ke arah Tante Meli, sepertinya dia membutuhkan pertolongan Agil. "Gil, saya mau minta tolong dong sama kamu sebentar," ucap Tante Meli menyuruh Agil buat benerin saluran yang mampet akibat tumpukan sampah di depan rumahnya. Tanpa basa-basi, Agil langsung mendekat ke arah Tante Meli. "Ya ampun, itu sampah gak pernah dibersihin Tante, sampai nyumbat saluran air gitu," ujar Agil sambil hujan-hujanan mencoba memperbaiki saluran yang mampet. Untungnya ia menggunakan mantel saat itu. "Bukannya gak pernah dibersihin Gil, tapi ini sampah kiriman dari tetangga sebelah. Kebawa air sampai sini," jawab Tante Meli. Setelah Agil perhatiin, wajah Tante Meli seperti ada lebam yang sedikit membiru di mukanya. Pasti akibat tamparan dari Om Suryo semalam kayaknya. Kasihan banget Tante Meli, gumam Agil sambil berusaha membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat di saluran air. "Gil, mau ngopi dulu kamu? Nanti saya bikinin," celetuk Tante Meli di sela-sela rintik hujan mengguyur deras pagi itu.
Enggak tante, makasih banyak, kapan-kapan saja ngopinya. Sekarang saya buru-buru mau berangkat kerja, takut kesiangan. Sahut Agil yang baru selesai mengangkat sampah, kemudian dibuang pada tempatnya. Emang udah dapat kerja, Gil? Tanya Tante Meli yang mulai kepo terhadap Agil. Alhamdulillah sudah Tan, kerja di hotel jadi supir. Jawab Agil dengan tergesa-gesa. Ia kemudian berangkat menuju tempat kerjanya. Perjalanan yang harus Agil tempuh memakan waktu sekitar 20 menit dari kosnya. Ia tidak henti-hentinya memandangi jam tangan yang anti air. Gawat, bisa-bisa kesiangan. Ketus Agil sambil mempercepat laju kendaraannya agar cepat sampai dan gak kesiangan. Setibanya di hotel, Agil langsung memarkirkan motornya dan menuju loker driver yang sudah disiapin buat dirinya ganti pakaian. Untungnya Agil masih punya waktu 15 menit untuk absensi. Alhamdulillah, gak jadi terlambat. Agil menghela nafas panjang. Kemudian ia berjalan menuju parkiran mobil, berniat untuk mencuci mobil yang kemarin dia pakai bersama Pak Agung. Terdengar suara klakson mobil yang lewat di depannya. Seketika yang mengagetkan Agil yang tengah bersiap-siap mau mencuci mobil. Ternyata itu Priska. Wih, rajin benar. Celetuk Priska membuka pintu kaca mobilnya sambil ngasih jempol kepada Agil. Pagi Bu. Agil menoleh ke arah Priska yang pagi itu nampak cantik dan mempesona. Dengan balutan jas warna abu yang melekat di badannya, serta memakai rok sedikit di atas lututnya. Usut punya usut, Priska ini menjadi idaman di seluruh karyawan hotel. Namun, tidak ada satupun yang berani ngomong saling bertatap muka kepadanya. Di samping ia sangat tegas, tingkahnya juga agak judes dan kadang bikin sakit hati. Maklum, di usianya yang menginjak 32 tahun, Priska masih didilema untuk menentukan calon pendamping hidupnya. Dia lebih mementingkan karir daripada nyari pacar atau pasangan. Pagi juga, semangat ya Gil nyuci mobilnya, ucap Priska setelah memarkirkan mobil. Ia langsung bergegas masuk ke dalam ruangannya. Benar-benar menggoda Bu Priska ini. Ajak jalan siapa tahu dia mau. Pikir Agil yang menghayal jalan bareng Bu Priska. Siang harinya, Agil disuruh untuk nganter Bu Priska belanja keperluan kantor. Sekalian ada meeting dengan salah satu pemilik saham hotel. Gil, sehabis makan siang anterin saya belanja ya. Sekalian mau meeting. Ucap Priska nyamperin Agil yang lagi istirahat di smoking area. Siap Bu, seru Agil. Dalam hatinya ia sangat senang tiada tara. Soalnya yang diidam-idamkan akan segera terwujud, yaitu jalan bareng Priska. Meskipun berbeda kasta, ia seorang supir sementara Priska sebagai HRD di hotel tersebut. Oke, kamu makannya di kantin hotel aja Gil.
soalnya udah punya jatah makan setiap harinya. Ucap Priska. Ia kasihan melihat muka Agil yang kelihatannya lagi lapar. Karena dari pagi Agil belum sarapan nasi sedikit pun. Dengan arahan dari Priska, Agil pun segera masuk ke kantin. Dan berbaur dengan karyawan lainnya, diikuti dengan Priska yang sama di situ juga makan. Karena hanya tinggal satu kursi yang tersisa, Agil pun dengan baik hati menyodorkan kursi yang telah mau didudukinya kepada Priska, yang terlihat lagi kebingungan mencari tempat duduk saking penuhnya orang makan. "Duduk di sini aja, Bu," celetuk Agil. Ia mengalah demi mendapatkan simpati dari Priska. "Makasih, kamu baik banget deh," sahut Priska. "Sekarang mau makan pun nyaman." Agil yang merasa gak enak dengan karyawan lainnya, ia kemudian bergegas keluar sambil membawa kantong kresek yang isinya nasi yang ia bungkus ketika berpura-pura masuk ke toilet. Jam makan siang pun sudah selesai. Agil belum sempat memakan nasi. Ia langsung dipanggil oleh Bu Priska. "Yuk Gil, kita jalan sekarang," ajak Priska. Mukanya jadi glowing, tidak seperti biasanya. Mungkin ia mau meeting siang ini, jadi penampilannya agak lain dari hari biasanya. Agil pun mengangguk dan membuka pintu mobil buat Priska masuk. "Silakan Bu," ucap Agil tersenyum ramah. "Makasih." Mereka berdua pun langsung OTW ke tempat meeting. Dan pulangnya mampir dulu ke toko buku untuk membeli ATK.